Get 'em. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan mendiskusikan mengenai konsep aliran-aliran filsafat. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai apa sih konsep filsafat itu. Next, selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran-aliran filsafat. Di sini saya dapat mengartikan ilmu filsafat itu ialah merupakan induk dari segala ilmu yang diharapkan menjadi suatu pedoman bagi manusia untuk mencari kebenaran yang hakiki sehingga manusia itu dapat berpikir dengan kritis. Tetapi di sini saya menemukan artikel apa itu filsafat, yaitu filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang meliputi kebenaran. Tapi tadi si Intan kan mengatakan bahwasannya filsafat itu merupakan induk dari segala ilmu. Nah, itulah yang dikatakan sebagai konsep filsafat. Itu menurut saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengartikan lagi bahwasannya filsafat itu sebenarnya apa sih? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan, boleh. Pas? Udah. Jadi Jadi filsafat itu dapat disimpulkan sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya. Segala yang ada di dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti. Artinya itu maksudnya seperti adanya sesuatu yang ingin diungkapkan, yang ingin ditelusuri, yang ingin dicari tahu, seperti itu. Kamu lanjut. Aku semua bukunya. Udah, tapi masih bisa dijanggal kali itu pengertian filsafat itu. Tapi tadi kan ada yang aku sama si Intan mengatakan itu kan merupakan induk, berarti dia itu seperti organ paling atas gitu mengenai filsafat itu sendiri. Bisa disebut sebagai ketua. Ya, bisa disebut sebagai ketua. Kebiasaan gak apa nih? Nala demo dinilah diganti apa? Filsafat itu. Udah, jadi kesimpulannya filsafat itu induk dari segala macam ilmu. Pancasila aja didasari oleh filsafat. Karena dia filsafat dapat menjawab semua pertanyaan manusia. Oleh sebab itu filsafat disebut dengan induk pengetahuan dan kebenaran. Iya. Dan menjadikan ilmu kebijaksanaan. Kita sudah mendapatkan kesimpulan dari filsafat, yaitu induk dari segala ilmu-ilmu yang ada atau masalah-masalah yang ada di dunia ini. Kita menggunakan ilmu filsafat juga. Berarti kita sudah memahami ya apa saja tuh pengertian-pengertian dari filsafat, karena sudah kita simpulkan. Dan kita bisa nih masuk kepada aliran-aliran filsafat itu. Mungkin ada teman-teman ada yang ingin berpendapat mengenai aliran filsafat. Yang pertama itu aliran apa? Ada yang tahu? Saya mendapatkan salah satu aliran filsafat itu yang pertama ada idealisme. Nah, idealisme itu berasal dari dua kata, yaitu idea dan isme. Idea itu berarti gagasan, kalau isme itu berarti konsep. Jadi idealisme itu paham yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan yang sesungguhnya berasal dari ide-ide maupun gagasan yang dipikirkan oleh individu. Pengetahuan indrawi atau yang didapat menggunakan alat indera bersifat semu dan hanya mengelabui manusia. Terus kesimpulan dari idealisme? Kesimpulannya itu adalah idealisme adalah pandangan dalam filsafat yang dikemukakan oleh Plato pada 2400 tahun yang lalu. Di sini dijelaskan menurut Plato, aliran ini menjelaskan bagaimana di belakang alam empiris atau alam fenomena yang kita hayati terdapat alam ideal.
Kelompok dalam aliran idealisme ini cenderung bersifat spiritual dan berpendapat adanya suatu harmoni yang mendasarkan antara manusia dan alam sekitarnya. Pepatah "Mind over Matter" adalah salah satu contoh idealisme dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan di balik pepatah itu adalah, jika kita mempercayai sesuatu itu benar dan akan terwujud, maka pada akhirnya akan tercermin pada kenyataan. Terlalu panjang, jadi sulit untuk dipahami. Oh, ini. Pikiran berpokok dan intinya. Intinya, idealisme itu pandangan dalam filsafat yang dikemukakan. Apa sih? Jadi pada intinya itu, idealisme lebih cenderung pada sifat yang spiritual. Nanti potong ya. Jadi pada intinya idealisme itu bisa saya simpulkan bahwa idealisme itu bisa saja jiwa unsur yang lebih penting dibanding sebuah kebendaan yang tampak. Jiwa yang mana tadi? Yang seperti yang dijelaskan kita tadi, tidak jauh lebih dari kata jiwa. Jiwa yang mempercayai sesuatu. Jiwa dan juga ide. Nah, tadi kan dibilang bahwa aliran idealisme itu merupakan ide dan jiwa. Lalu bagaimana implementasinya aliran ini terhadap dunia pendidikan? Tadi kan Lala mengatakan bahwasannya apa aja sih implementasi dalam dunia pendidikan, implementasi idealisme dalam dunia pendidikan. Contohnya seperti keinginan kita, karena implementasi atau aliran idealisme itu kan menggunakan jiwa, berarti keinginan dari seorang siswa untuk menyukai salah satu pelajaran dengan sepenuh jiwanya. Jadi karena dia menggunakan implementasi atau aliran ini, jadi dia terpatok dengan satu mata pelajarannya aja, dengan menggunakan jiwa dia, kekuatan dia untuk memahami satu pelajaran ini. Tapi dia tidak memahami bahwasanya pelajaran yang lain itu lebih menyenangkan kalau dia memahami. Dan ada juga contohnya dalam sebuah pekerjaan, ketika kita tidak menyukai pekerjaan itu dan akhirnya memilih mundur karena tidak sesuai dengan idealisme kita, itulah yang dikatakan sebagai idealisme yang menggunakan jiwa, karena dia tidak mau memahami pekerjaan yang dia sukai ataupun yang tidak dia sukai. Itu contoh implementasi dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia pekerjaan. Berarti aliran filsafat idealisme itu merupakan aliran yang mengagungkan jiwa ataupun jiwa ataupun kemauan atau keinginan kita, ide-ide kita atau gagasan-gagasan kita untuk kedepannya lah, keinginan. Nah, sini saya dapat aliran yang kedua, yaitu rasionalisme. Aliran rasionalisme merupakan aliran yang mengutamakan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Mereka juga meyakini bahwa akal memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup. Segala permasalahan dapat diselesaikan dan dipecahkan melalui akal. Itu maksudnya gimana? Ya, maksudnya aliran ini juga bukan pakai akal gitu loh. Segala permasalahan itu bisa diselesaikan menggunakan akal gitu. Ataupun gini, berpikir mungkin. Ya, karena aliran semua kan berpikir. Gagasan atau ide. Ini aliran rasionalisme ini dia lebih ke akal ataupun menggunakan pemikiran secara logis. Kalau tadi kan aliran idealisme itu menggunakan jiwa kan. Kalau ini lebih kepada pemikiran akal dan logis kita gitu. Dan penemuannya juga akan dilakukan menggunakan akal yang lebih ekstra pun daripada yang tadi menggunakan jiwa tadi. Karena ini menguras tenaga, pikiran, karena menggunakan logis.
Apalagi Nasionalisme tadi itu implementasinya dalam dunia pendidikan. Misalnya ini, kita itu berpikir bagaimana cara kita untuk mengetahui suatu pemecahan soal. Misalnya nih, bagaimana kita mengetahui panjang suatu ruangan itu. Nah, untuk memecahkannya itu pasti kita kan akan berpikir gitu. Kita akan menggunakan logika kita, menggunakan akal kita. Gitu. ada lagi contoh implementasi. Kalau tidak ada, kita lanjut kepada aliran selanjutnya dari teman-teman. Boleh menentang ada yang menemukan lagi aliran filsafat itu. Yang ketiga apa? Empirisme. Sampai apa? Empirisme. Empirisme. Empirisme adalah aliran yang satu ini berfokus pada pengalaman yang dimiliki seorang sebagai sumber diri pengetahuan. Empirisme ini berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengalaman indrawi atau pengalaman observasi melalui panca indera. Berarti kesimpulannya empirisme ini menyebut bahwa pengetahuan bersumber dari pengalaman. Iya, pengalaman. Kalau yang pertama tadi karena menggunakan jiwa, yang kedua karena menggunakan akal dan logikanya, terus yang ini karena pengalaman, pengetahuan Bersumber pengalaman. dari pengalaman. Bunda, implementasinya seperti apa contohnya, Wan? Implementasi dari empirisme. Tadi yang rasionalisme, akal, usaha-usaha yang menguras tenaga. Iya. Terus kalau yang empirisme ini tadi Dari pengalaman-pengalaman dia dalam hidupnya. Mungkin kalau dalam dunia pendidikan, karena kita sudah melewati masa SMP, SMA, itu bisa kita jadikan suatu pengalaman, dan pasti kita menemukan beberapa masalah yang bisa kita selesaikan di masa kedepannya agar masalah yang lalu itu tidak terulang lagi. Salah satu seperti itu, atau ada implementasi yang lainnya atau contoh lain, boleh dikemukakan terlebih dahulu. Kalau ini Apa? seorang anak berkata kasar karena ia mendapat pengalaman serupa dari keluarga atau temannya. Ya bisa. Jadi solusinya untuk kedepannya pengalaman itu dijadikan pelajaran. berarti tidak jauh dengan bertentangan sama rasionalisme tadi. Karena dia menggunakan akal dan logika dia juga menyelesaikan masalah itu. Selanjutnya ada aliran positivisme, yang dimana aliran ini pengetahuan berasal dari sesuatu yang pasti atau fakta, yang termasuk pengalaman juga, ya bersama di empirisme tadi, tapi ini yang sesuatu yang pasti atau fakta. Berarti sama kayak empirisme. Kalau empirisme tadi kan kejadian yang lampau atau pengalaman. Tapi belum tentu pengalaman itu benar beritanya, atau pengalamannya belum tentu benar. Sedangkan positivisme ini merupakan pengalaman juga, tetapi sudah tahu kebenaran dan faktanya. Yang dikatakan sebagai positivisme. Pengalaman yang sudah benar-benar fakta, yang sudah tahu kebenarannya, itu dikatakan positivisme. Sedangkan yang tadi empirisme tadi, dia hanya pengalaman, tetapi kita belum tahu tuh kebenaran dan juga faktanya seperti apa di belakang atau sebelum pengalaman dia itu. Lanjut, ada aliran lagi atau ada yang mau memberikan implementasi atau contohnya? Mungkin contoh aliran positivisme ini kayak misalnya ada informasi atau berita yang menyangkutkan sesuatu, tapi kita tuh nggak cari tahu kebenarannya gitu, jadi kita kayak terima-terima isu dari orang luar tapi nggak tahu kebenarannya. Jadi kalau untuk aliran positivisme ini sebaiknya kita mencari dulu kebenarannya, ini dari mana sumbernya, ini dari mana. Jangan semua informasi, berita atau apapun itu diterima langsung tanpa dipikirkan dulu itu benar atau enggak. Mungkin begitu sih dalam cerita sehari-hari. Contohnya pada kehidupan itu, kalau yang positivisme itu kan, jika dia mendapatkan berita, dia mencari tahu dulu fakta dan kebenarannya. Sedangkan tokoh-tokoh positivisme yang mengikuti aliran ini mengatakan bahwa manusia itu tidak akan mengetahui sebelum mengalaminya. Sedangkan yang berita tadi itu belum tentu juga si manusia yang mendengarkannya ini mengalaminya. Menjangkau sedikit ya Miftah. Kan tadi
nggak mungkin misalnya beritanya ini kejadian misalnya ada sebuah kecelakaan, nggak mungkin kan kita dari kebenarannya, jadi kita harus kena duluan juga kecelakaan. Iya, Kan nggak kayak gitu. Kan di sini yang saya bilang tokohnya, para tokoh aliran positivisme ini menyebutkan bahwa manusia tidak akan mengetahui sesuatu juga jika dia tidak mengalaminya. Karena tokoh aliran ini yang mengatakan bahwa tadi itu manusia tidak akan mengetahui sesuatu sebelum dia mengalaminya. Iya, tetapi kan ada juga yang memiliki bukti ataupun CCTV yang lain. Contoh seperti tadi yang dikatakan si Dinda, kalau misalnya ada kecelakaan, kan kita nggak mungkin harus kita yang kecelakaan baru kita bisa bikin berita atau pengalaman kita kan. Itu berarti kita melakukan hal terbodoh. Berarti masih ada kayak saksi, ataupun kalau dia berboncengan ada temannya yang mungkin akan selamat, kita boleh bertanya kepada temannya. Kita nggak harus mengalami terlebih dahulu. Kita bisa bertanya kepada orang ataupun ada bukti-bukti lain, kita bisa pastikan walaupun bukan kita yang merasakan gitu. Namanya juga pengalaman yang lampau, berarti nggak mesti harus kita dari diri kita sendiri, bisa saja dari orang lain kita mendapat informasi, ataupun orang yang mengalami itulah yang bisa kita tanya, nggak mesti kecelakaan, nggak mesti apa gitu. Dari sumber yang akurat nyata gitu. Iya. Tapi di sini kan dibilang pengalaman, berarti bisa pengalaman orang lain. Boleh pengalaman orang lain, nggak mesti dari kita sendiri. Dibilang tokoh aliran yang memahami aliran positivisme itu yang mengatakannya. Karena itu ada ilmu pengetahuannya yang paling awal lebih muncul dalam ilmu pengetahuan. Gitu Meta. Yang lain apa ntar ada yang mau diganjalkan mengenai positivisme ataupun empirisme? Apa? Nah, di sini realisme adalah suatu aliran filsafat yang luas yang meliputi materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat kepada idealisme objektif di pihak lainnya. Jadi kesimpulannya apa? Realisme itu apa? Jadi kesimpulannya realisme itu adalah penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Ya, kita mampu menempatkan diri gitu, kita sesuai dengan lingkungan sosial kita. Contohnya kalau kita masuk ke dalam organisasi. Tapi aku punya pendapat lain mengenai itu aliran realisme ya. Itu merupakan aliran filsafat yang memandang bahwasannya dunia itu sebagai materi yang sangat-sangat benar ataupun yang sudah terjadi. Bukan apa tadi Lala mengatakan aliran realisme tadi? Pingsan tadi. Yang luas yang meliputi materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat kepada idealisme tadi yang pertama, idealisme jiwa. Kalau ini dia memandang bahwa dunia yang ada di dunia ini semua itu merupakan materi atau sesuai yang benar-benar terjadi, itulah yang dikatakan sebagai realisme. Real. Berarti dia dunia yang nyata. Berarti mengenai aliran yang nyata, Aliran seni rupa yang menceritakan yang menceritakan kehidupan sehari-hari, seni rupa nyata macam-macam kehidupan yang sehari-hari. berarti disimpulkan aliran jadi berhasil kayak gitu realisme. Iya, namanya dari nyata. Kita pakai kan nyata, nggak ngambang, nggak transparan. Jauh Iya. si Dani ternyata. Iya. Udah lama. Dan mungkin inilah akhir dari diskusi kami mengenai konsep aliran-aliran dalam filsafat itu sendiri. Kami akhiri dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, yang akan segera menonton video kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih sebanyak mungkin dan kami mundurkan diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sempurna bila waktu izinkan kita menua bersama di mataku indahmu tetaplah sama.
filsafat. Nah, yang pertama itu kita akan membahas Jadi bisa main HP.